Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang menyukai dan sedang mencari materi kimia. Di sini saya akan membahas tentang larutan asam basa. Support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Larutan asam basa yang akan kita bahas di sini ada 4 subbab. Yang pertama, perkembangan konsep asam basa. Kemudian yang kedua, kekuatan asam basa. Selanjutnya, penentuan pH asam basa. Dan yang terakhir, indikator asam basa. Kita mulai dari yang pertama ya, tentang perkembangan konsep asam basa. Jadi ada 3 ilmuwan yang menjelaskan tentang ini. Pertama, Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepas ion H+ dalam air. Sedangkan asam adalah zat yang melepas ion OH- dalam air. Jadi kalau asam itu punya H+, sedangkan basa punya OH-. Contohnya, ada HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Karena memiliki ion H+, maka HCl termasuk asam. Kemudian ada NaOH terionisasi menjadi ion Na+ dan OH-. Karena memiliki ion OH-, maka NaOH termasuk ke dalam basa. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Intinya asam punya H+ dan basa punya OH-. Kemudian yang kedua, menurut Brownson-Lowry, asam adalah zat pemberi proton atau proton itu H+ ya. Sedangkan basa adalah zat penerima proton atau H+. Ingat, pemberi itu disebut sebagai donor dan penerima disebut akseptor. Jadi kalau asam itu donor H+, sedangkan basa itu adalah akseptor H+. Contohnya di sini saya punya HF ditambah HC atau H2O aja ya, menjadi F- ditambah H3O+. Nah, awalnya HF kan ada H-nya nih. Setelah menjadi produk, H-nya hilang. Berarti H-nya telah diberikan kepada spesies lain. Maka HF termasuk asamnya. Sedangkan H2O, di sini ada H-nya 2, sedangkan di produk ada 3H, berarti bertambah ya. Sehingga H2O disebutnya sebagai basa. Nah, karena HF itu asam, berarti F-nya disebut basa konjugasi. Dan karena H2O basa, berarti H3O+-nya disebut asam konjugasinya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya di dalam soal itu sering ditanyakan yang termasuk asam basa, pasangan asam basa konjugasi yang mana sih gitu. Berarti di sini pasangan asam basa konjugasinya ada HF dengan F- dan H2O dengan H3O+. Oke, paham ya? Kemudian ada contoh yang kedua. Misalnya ada NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, kita lihat bersama-sama. Di NH3 awalnya H-nya ada 3, kemudian di produk H-nya bertambah menjadi 4. Otomatis dia telah menerima H+ dong ya. Berarti NH3-nya disebut basa karena sudah menerima H. Sedangkan H2O, H-nya awalnya 2. Dan ketika menjadi produk, H-nya menjadi 1. Berarti telah memberi H+-nya. Maka H2O disebut asam. Karena NH3 basa, berarti NH4+-nya asam konjugasi. Begitu juga dengan H2O, karena H2O asam, berarti OH-nya disebut basa konjugasinya. Maka pasangannya adalah NH3 dan NH4+, kemudian H2O dan OH-. Nah, di reaksi yang pertama, H2O bertindak sebagai basa, sedangkan yang kedua, H2O bertindak sebagai asam. Berarti itu disebut sebagai zat amfoter. Zat amfoter adalah zat yang bisa bertindak sebagai asam dan basa. Contohnya tadi H2O.
Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut konsep asam basa menurut Lewis. Asam adalah zat penerima PeB atau PeB itu pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat pemberi PeB. Kita bisa tahu spesies apa yang bertindak asam dan basa itu dari struktur Lewisnya, teman-teman. Contohnya, saya punya reaksi antara NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. Untuk mengetahui struktur Lewisnya, kita harus tahu dulu elektron valensi dari masing-masing unsur. Saya kasih tahu N itu elektron valensinya, atau saya tulis eval aja, adalah 5. H elektron valensinya 1, kemudian B elektron valensinya 3, dan F elektron valensinya 7. Nah, dari sini kita tulis struktur Lewis untuk masing-masing senyawa. N karena punya 5, kita tulis elektronnya 5. Kemudian ada H sebanyak 3 yang mengikat atau yang berikatan dengan atom N. Silahkan ditulis aja elektronnya. Kemudian ditambah BF3. B elektronnya ada 3, 1, 2, 3, dan ada 3 F yang berikatan. F1, F lagi, dan F yang ketiga. F ada 7 elektronnya, kita tulis sampai 7. X ini untuk membedakan saja antara elektron yang F dengan elektron yang B. Boleh menggunakan tanda X atau titik, itu terserah ya, bebas. Nah, di sini B sudah tidak punya elektron bebas lagi. Semua elektronnya sudah digunakan berikatan dengan F. Ya, sedangkan N masih punya satu pasangan elektron bebas. Sehingga PeB dari N ini nanti akan digunakan berikatan dengan B. Begitu. Jadi N dan B berikatan menggunakan PeB dari atom N. Nah, karena N sebagai pemberi PeB, maka NH3 disebutnya basa, sedangkan BF3 disebutnya sebagai asam. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kekuatan asam basa. Jadi ada asam kuat, ada basa kuat, ada asam lemah, ada basa lemah. Pertama, asam kuat. Kalau asam kuat itu pasti terionisasi sempurna dalam air atau 100% menjadi ion-ionnya. Nah, alfanya atau derajat ionisasinya bernilai 1. Contohnya HCl. Nah, ini HCl ya. Kemudian HBr, HI, lalu HNO3, H2SO4, HClO3, dan terakhir HClO4. Sedangkan untuk asam lemah ini terionisasi sebagian dalam air. Jadi nilai derajat ionisasinya lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 1. Contohnya, alfanya bernilai 0,5 atau 0,3, 0,6, dan sebagainya. Contoh dari asam lemah itu ada HF, kemudian CH3COOH atau asam cuka, dan lain-lain. Pokoknya, yang termasuk asam lemah ini adalah selain yang termasuk asam kuat yang sudah tadi saya tulis dan sebutkan. Kemudian yang ketiga, ada basa kuat. Ingat, yang termasuk asam kuat, basa kuat itu pasti terionisasi sebagian, terionisasi sempurna, maksud saya, dan alfanya pasti bernilai 1. Contoh dari basa kuat ini ada di golongan 1A atau golongan alkali dan golongan 2A atau golongan alkali tanah.
Kalau dari golongan 1A ada LiOH, kemudian NaOH, lalu KOH, RbOH, CSOH. Sedangkan dari golongan 2A atau alkali tanah ada MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Ingat, basa kuat itu di golongan 1A dan golongan 2A. Selanjutnya yang terakhir, basa lemah. Ingat, yang lemah itu pasti terionisasi sebagian dan alfanya lebih kecil dari 0. Maksud saya alfanya lebih besar dari 0 atau lebih kecil daripada 1. Contohnya alfanya 0,5, 0,6. Senyawa yang termasuk basa lemah ada NH3, AlOH 3 kali, dan lain-lain. Pokoknya selain yang termasuk golongan 1A dan golongan 2A. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita bahas sampai poin B terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita bahas tentang poin C dan poin D di video selanjutnya ya.